Mudah-mudahan ada bupati dari sini nanti. Enggak aja yang mengaminkan Pak Acar ya, Pak jadi bupati. Mudah-mudahan ada nanti di sini lahir kepala sekolah. Mudah-mudahan ada lahir nanti guru. Amin. Tidak pernah Ustadz Afdal ceramah sampai tangga talimik dia. Ambo ceramah di Painan, ceramah ke Kambang, ceramah ke Terusan ke ujung situ, tidak pernah tangga talimik dah. Siko saking semangatnya, tangga talimik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak MDTA tidak kompak menjawab salamnya. Kita ulang dulu, perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru anak MDTA. Tapi diperbaiki sedikit lagi. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Masih waalaikumsalam. Yang betulnya waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam tuh salam masuk ke rumah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serentak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan. Allah beri kepada kita kesehatan. Sehingga dengan dua nikmat tersebut kita bisa duduk bersama di sini. Mudah-mudahan kita duduk di sini dicatat sebagai seorang pencari ilmu. Kenapa demikian? Orang yang mencari ilmu agama, maka dia catat sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak MDTA, mana anak MDTA suaranya? Coba lihat sama Ustaz. Latan makan dulu. Ustaz mau kasih hadiah untuk anak MDTA. Siapa yang nak mau dikasih hadiah? Tunjuk tangan. Yang Nio dia kasih hadiah siapa? Tunjuk tangan. Ustaz bawa uang banyak sekarang. Ustaz kasih uang 10 juta. Kurangi nolnya. Bara dikurang kok terserah Ustaz. Dikurang 2, kurang 3, kurang 4 terserah Ustaz. Pokok saya kasih uang. Coba saya yang mau dia kasih uang, tunjuk tangan. Ustaz tunjuk je yang paling ganteng. Ikulah. Yang pakai peci lah, pakai peci. Cepat sini, maju depan. Yang pakai peci, maju depan. Ya, siapa namanya? Siapa? Ibrahim, maju ke depan Ibrahim. Ya. Ibrahim mau dikasih uang, kasih hadiah? Coba. Keraskan suaranya, mau? Mau. Kelas berapa Ibrahim? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Ya.
Ustaz kasih uang dengan syarat bisa menjawab pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya mudah. Siapa itu Nabi Muhammad? Hah? Besok ikut di dunia barulah payah menjawabnya. Di dunia barulah payah jawabnya Pak. Apalagi besok di akhirat. Besok di akhirat ditanya, ma kita buka, ma rabbuka, siapa Tuhanmu, apa kitabmu, siapa nabimu. Sekarang mau saya buktikan siapa nabimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa beliau? Ragu manjalehan. Kalau Nabi Muhammad tidak asing bagi kita, karena sehari-hari kita bersalawat kepadanya. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya Nabi wa barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca bersalawat setiap hari. Cuma menjelaskan Nabi Muhammad ini kadang terbata-bata, lidah ragu. Tak jadi dikasih uang. Coba jawab dulu sebentar. Nabi Muhammad itu nabi keberapa? Nabi terakhir. Nabi terakhir, bagus. Kemudian siapa nama bapak Nabi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya. Abu Talib. Abu Talib. Ya. Ustaz karena orangnya baik, salah pun Ustaz kasih uang. Dapat uang 10.000. Ya, salim dulu. Dah. Ini satu lagi. Siapa yang lebih lengkap menjawabnya? Dari perempuan lagi, perempuan. Coba tunjuk tangan yang mau. Yang kasih uang. Saya kasih hadiah. Maju ke depan. Kalau ini saya suruh menyanyi aja. Coba menyanyi tentang Nabi. Apa nyanyi tentang Nabi Muhammad yang hafal? Siapa yang bisa? Nyanyi tentang Nabi Muhammad. Tidak ada yang hafal. Kalau nyanyi Makarena hafal? Makarena, Makarena. Nyanyi TikTok Makarena hafal? Siapa tunjuk tangan? Makarena hafal? Coba nyanyi tentang Nabi Muhammad. Ayo maju ke depan. Ada yang bisa? Oh, ialah parah. Paralus mulut Nabi ini setiap bulan Bapak Ibu. Kalau mau diikut paralus setiap bulan. Dia ulang-ulang kaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nanti ya hadiahnya. Siapa yang menyimak ceramah Ustaz dengan baik, nanti di akhir Ustaz kasih pertanyaan dan Ustaz kasih hadiah. Makanya anak MDTA matanya menatap Ustaz. Semuanya menatap. Lihat Ustaz. Lihat, perhatikan Ustaz. Jangan diduakan. Tatap wajah Ustaz. Nanti terakhir Ustaz kasih pertanyaan dari apa yang Ustaz sampaikan hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Bamus yang datang tadi, ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Bundo Kanduang, dan umumnya kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas tentang sosok Nabi Muhammad, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah acara ini penting kita adakan? Mana suaranya Bapak Ibu? Sekarang suara ibu-ibunya lagi, bukan anaknya. Penting atau tidak Ibu? Penting. Kenapa penting? Kok penting awak mengadakan acara peringatan Maulid Nabi? Kenapa penting? Kenapa penting? Supaya kita kenal dengan Nabi
tahu ayah Nabi, tahu ibu Nabi, tahu anaknya, tahu istrinya. Kata orang Minang, tak kenal maka tak tahu. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Bagaimana kita sayang kepada Nabi, kita tak kenal dengan sosok Nabi Muhammad? Ya Pak? Bawa sayang kepada Nabi, sementara kita tak kenal dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Coba tanya ke anak-anak muda kita sekarang, ma yang kenalnya dengan Nabi atau dengan artis? Ma yang kenalnya dengan Nabi daripada artis? Anak MDTA kenal dengan Raffi Ahmad? Kenal? Tolong jawab semuanya. Kenal dengan Raffi Ahmad? Kenal dengan Baim? Kenal dengan Ayu Ting Ting? Oh ya, Ayu Ting Ting ngefan, banyak fan Ayu Ting Ting sini kayaknya. Kenal dengan Nabi Muhammad? Ya. Siapa anak Nabi Muhammad? Aisyah. Aisyah istri Nabi Muhammad radhiyallahu anha. Siapa? Khadijah. Khadijah istri Nabi Muhammad. Bapak Ibu, itulah pentingnya kita mengaji tentang sejarah Nabi. Kita ulang-ulang. Kalau seandainya penting acara ini, kalau bisa diadakan bukan sekali 1 tahun, bukan sekali setahun. Kapan kita adakan Maulid Nabi ini? Maulid Nabi, peringatan atau membahas sejarah Nabi ini, kalau bisa sekali sebulan. Kalau sehari kini Bapak Ibu kasih waktu ambo ceramah jam 9, jam 10 lah mengantuk. Tapi kalau setiap bulan diansu-ansu kaji tentang Nabi, dicari ustadz yang cocok pula, yang mengerti dengan sejarah, yang mengerti dengan sejarah Nabi. Jangan diundang ustaz yang mengerti dengan fikih. Kadang tak satu ustaz mengerti dengan sejarah. Ibu sakit dalam, pergi ke dokter kulit, sehat? Sehat atau tidak? Tidak. Awak sakit dalam, sakit hati, sakit jantung, pergi ke dokter kulit, tidak sehat. Makanya kita undang ustaz yang mengerti sejarah. Kita bahas sejarah Nabi. Siapa ayah Nabi? Kemudian siapa kakek Nabi? Siapa kakek dari kakek Nabi? Kita bahas. Bu, coba ulang-ulang balik. Siapa ayah Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Kemudian siapa ayah dari Abdullah? Abdul Muttalib. Kemudian siapa ayah dari Abdul Muttalib? Sampai situ apa awaknya? Tapi kalau Raffi Ahmad sampai anak-anaknya harta kekayaan hafal kita. Siapa ayah dari Abdul Muttalib? Hashim. Siapa ayah dari Hashim? Abdul Manaf. Banyak katihnya le Bapak Ibu, panjang katihnya. Siapa? Ada di atas itu Kilab, Murrah, Lu'ayya, Ghalib, Fihr, Malik, Nadhr. Panjang katih nasibnya le Pak. Itu gunanya kita mengkaji siapa? Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak MDTA tadi dah sabuyan tadi kakek-kakek orang tua Nabi Muhammad. Nanti ada pertanyaan. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan. Orang pilihan. Ketika beliau lahir tidak sama seperti kita lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, istana Syam itu terang. Istana Syam terang dan pasar-pasarnya terang, mengeluarkan cahaya. Ini menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika lahir, bagaimana Nabi Muhammad lahir? Apakah ada ayahnya?
Ketika Nabi Muhammad lahir, apakah ayahnya masih hidup? Serentak jawabnya. Ketika Nabi Muhammad lahir, apakah ayahnya masih hidup? Tidak. Ketika ananda semuanya lahir, apakah ayahnya masih hidup? Masih. Nabi Muhammad lahir tidak ada ayahnya, meninggal ayahnya dalam keadaan yatim. Tetapi Nabi Muhammad bisa menjadi orang nomor 1. Nabi Muhammad bisa menjadi orang terhebat di dunia yang tidak dilupakan oleh sejarah. Sehingga ada namanya seorang penulis dari barat. Siapa namanya? Michael Hart. Apa katanya? Pemimpin yang berpengaruh sepanjang zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak? Pemimpin yang berpengaruh. Siapa yang mengakui? Orang barat. Orang barat yang mengakui Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin nomor 1. Diletakkan di urutan nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nih, anak-anak MDTA lihat sama Ustaz. Ketika lahir bapaknya masih ada, masih hidup. Seharusnya kita harus bisa menjadi orang hebat. Mudah-mudahan nanti ada yang menjadi bupati. Aminkanlah. Oh, enggak ada yang jadi bupati sih, kok enggak ada yang mengaminkan. Mudah-mudahan ada bupati dari sini nanti. Oh, enggak ada yang mengaminkan Pak Acar ya, kok jadi bupati. Mudah-mudahan ada lahir anggota dewan dari sini nanti. Mudah-mudahan ada dosen lahir dari sini nanti. Kancang seketik biar terdengar kateh. Mudah-mudahan ada ustadz yang tamat dari Timur Tengah lahir dari sini. Mengikut jejak ustaz. Usaha 4 tahun di Mesir, 4 tahun di Timur Tengah, belajar dengan orang Arab. Mudah-mudahan ada nanti di sini lahir kepala sekolah. Mudah-mudahan ada lahir nanti guru. Amin. Tidak pernah Ustadz Afdal ceramah sampai tangga talimik dia. Ambo ceramah di Painan, ceramah ke Kambang, ceramah ke terusan ke ujung situ, tidak pernah tangga talimik dah. Siko saking semangatnya, tangga talimik dah. Bu, Bapak, Nabi kenapa menjadi orang nomor 1? Kenapa dicatat menjadi pemimpin yang berpengaruh sepanjang zaman? Kenapa? Karena Nabi itu orangnya penyabar. Nabi itu orangnya penyayang, penyabar. Nabi Muhammad adalah orangnya penyabar. Ibu-ibu lain penyabar. Coba tanya ke Pak, Pak, tolong tanya jawab Pak. Ibu-ibu lain penyabar, Pak? Oh, enggak. Hendak jujur rupanya dia. Kini awak balik tanya. Pak siko. Pak di siko ya. Ibu-ibu, apa-apa awak di depan lain penyabar? Takut ibu menjawab bantu ya. Kita ulang sekali lagi. Ibu-ibu, apa-apa di muka lain penyabar orangnya? Apa jangan menjawab lain. Yang menjawab ibu. Nabi kenapa menjadi orang nomor 1? Menjadi orang hebat? Karena Nabi itu penyabar. Disakiti oleh orang, Nabi sabar. Dicaci oleh orang lain, Nabi sabar. Dilempar oleh orang lain, orang Quraisy, orang kafir, Nabi sabar. Sampai-sampai suatu ketika Nabi dakwah di Taif, dilempar oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, sampai berdarah kaki Nabi. Datang malaikat, "Ya Muhammad, qad ba'athani Rabbi ilaika lita'murani bi amrik." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus Tuhan untuk melaksanakan apa yang kau perintahkan. In syi'ta, apabila engkau ingin. Bahasa Minang sebut. Bahasa Minang atau bahasa Indonesia Raya? Seminang salah nak. Ketika Nabi tiba di Taif,
Nabi ceramah dakwah di situ, diserang oleh masyarakat. Bukan diterima tapi diserang, dilempar pakai batu, dibayi pakai batu, sampai luka kaki Nabi. Kemudian setelah itu datang malaikat. Malaikat ingin membantu Nabi. Agaknya, ya Muhammad, qad ba'athani Rabbi ilaika. Sesungguhnya aku diutus Tuhan untuk melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Kalau engkau perintahkan aku mengangkat gunung itu, 2 gunung itu, aku lempar ke mereka orang yang menyakitimu, maka saya akan lakukan. Saya bunuh mereka semua, saya habiskan mereka. Apa jawab Nabi? Bu, tahu jawaban Nabi? Kecik Nabi, tidak usah. Bahkan saya ingin mudah-mudahan keluar dari keturunan-keturunan mereka orang yang menyembah Allah. Begitu eloknya Nabi, penyabarnya Nabi. Dibayar sama orang, kemudian datang malaikat menolong, ingin menghancurkan orang tersebut. Kecik Nabi, mudah-mudahan keluar dari tulang sulbi mereka, lahir keturunan-keturunan yang menyembah Allah dari kampung Taif ini. Gitu penyabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sabar juga ke istri-istrinya. Bu, istri Nabi berapa orang? Ibu, olah takaluk nampaknya. Berapa orang istri Nabi? 1, 2. Oh, beragam. 1, 2, 11, 13. Masya Allah. Sebenarnya ingin ngasih uang semua apa, tapi apalah kadang sagala ngasih uang. Istri Nabi itu lebih dari 1. Untuk kaum muslimin boleh 4. Kalau lebih dari 4 itu khususiyah untuk Nabi, khusus untuk Nabi. Jadi ketika Aisyah, ibunda Aisyah cemburu kepada Nabi, cemburu karena Nabi bersama istri yang lain, dicampaan dek Nabi piring, dek Nabi, dicampaan dek ibunda Aisyah piring, dicampaan dek Aisyah mangkuk yang berisi makanan pecah. Apakah yang dilakukan oleh Nabi? Yang diperbuat dek Nabi, Nabi kumpulkan piring yang pecah tadi, mangkuk yang pecah tadi. Bukan Nabi campak lo cak li piring mangkuk itu. Lihat do suami sama dia itu, ibu. Anda kecilnya pak. Suami wa kalau pecah piring cik, dicampak lo cik lain. Kalau marabu istrinya, marabu tambah marabu lo suaminya. Kalau Nabi tidak. Nabi sabar menghadapi istrinya. Nabi sabar menghadapi masyarakat. Nabi sabar menghadapi orang di sekitarnya. Bahkan suatu hari Nabi dicaci, dihina. Muhammad itu orang gila, orang sesat. Tetapi Nabi datang menyuapi orang ini. Bu, disuruh Nabi setiap hari. Orang yang mengecewakan Nabi gilo. Lihat ada orang sesabar Nabi? Tidak. Makanya contohlah sifat Nabi. Kalau kita ingin menjadi orang nomor 1, ingin menjadi orang baik, menjadi orang selalu dikenang. Bapak Ibu, awak kalau meninggal biswa seminggu orang lalu lupa sama kita, tidak dikenang. Kalau meninggal awak biswa lupa orang sama awak. Tapi kalau Nabi sudah berabad-abad lamanya meninggal, masih takana ada orang. Karena Nabi banyak sejarahnya, penyabar, penyayang, pengasih, pemurah. Kalau awak pelit parabo, alun meninggal di kandang orang mati lepas jalan. Alun mati oleh di kandang orang mati. Tetapi kalau Nabi diharapkan, ketika Nabi meninggal, tidak percaya, menangis semua sahabat, tidak percaya Nabi ini akan meninggal. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Bara waktunya Ibu. Alun lain. Tapi ustaz ndak lo taluk bantu ya. Karena babo tambah seketik lain. Yang kedua, Nabi kenapa menjadi orang nomor 1? Nabi itu rajin beribadah. Nabi rajin beribadah.
Nabi itu siapa Pak Ibu? Orang yang sudah dijamin masuk surga. Bu, suatu hari Ibunda Aisyah protes. Kenapa Ibunda protes? Karena Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Kata Ibunda Aisyah, kana yaqumu minal laili. Nabi itu bangun tengah malam. Sholat apa tengah malam? Sholat tahajud. Hatta tatafattara qadamah. Sampai-sampai bengkak kaki Nabi sholat tahajud itu. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, lima tasna hadza ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosamu yang berlalu dan yang akan datang. Kenapa engkau beribadah seperti ini sampai bengkak kakimu? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, Bu, afala uhibbu an akuna abadan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kalau Nabi sudah diampuni dosanya yang berlalu dan akan datang, dijamin masuk surga, tetapi ibadahnya begitu rajin sampai bengkak kakinya. Awak ndak sia-sia doh. Kalau nado jaminan masuk surga, malih lo solat kadang. Solat berjamaah kadang 3 orang. Oh, kalau sekolah ibu, lain kecil ibu. Kadang solat jangan salat sunat seperti Nabi Muhammad, solat wajib kadang lalai. Bahkan ada yang lebih parah, tinggal. Pada waktu lun sia-sia le nak do jaminan masuk surga, dosa lun jale diampuni, tinggal lo solat wajib. Kadang solat subuh jam 7. Bakal masuk surga pada itu. Jadi hikmah yang dapat kita petik dari memperingati kelahiran Nabi ini, memperingati sejarah Nabi ini, bahwa kita bisa mencontoh akhlak Nabi. Nabi tadi bahwa orangnya Bu, penyabar. Kemudian yang kedua, rajin beribadah, rajin beribadah. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa akhlak Nabi orangnya suka menolong orang lain. Nabi suka menolong orang lain. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena siapa yang membantu orang lain, yang menolong orang lain, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Wallahu fi aunil abdi, makana abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seseorang selama orang tersebut menolong saudaranya. Bu, kalau ada anak-anak awak di sini nanti yang lulus ke Mesir, lulus ke Sudan, lulus ke Maroko, lulus ke Madinah, uang amaknya kurang. Lena mau membantu. Gak lambe jawab nilai. Nabi tadi suka membantu. Ketika datang orang di rumahnya, Nabi butuh dikasih ke orang lain. Awak ini boleh bela-bela pitih. Bahkan sampai puluhan juta di bank, ratusan juta. Datang orang minta sedekah ke rumah. Yang awak ucapkan, maaf lo pak, maaf lo kia, piti kete ndak ada. Nauzubillah. Nabi butuh makanan dikasih ke orang lain. Awak boleh bela-bela di tabungan di bank. Makan banyak lo di rumah. Datang orang minta sumbangan. Kecewa, maaf lo pak, maaf lo ustaz. Contoh akhlak Nabi. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia yang ada di sekitar kita. Bu, apa rumusnya tadi? Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Kemudian satu lagi hadis Nabi, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di atas dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya dari satu kesulitan di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya dari kesulitan di akhirat. Bu, yang payah kehidupan akhirat atau di dunia?
Mayang payah kehidupan dunia atau akhirat? Payah akhirat. Kok payah di akhirat? Akhirat awak menitis siratul mustaqim. Dalam sejarah seperti rambut di belah 7. Ketik pak. Kalau tak goyang seketik, tak gelincir, api neraka menunggu di bawah. Payahnya kehidupan di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ayah dan ibunya. Dari ibu dan ayahnya. Dari suaminya, dari istrinya. Kita besok hidup penuh dengan ketakutan, kesusahan. Siapa yang bisa menolong kita? Tidak lain tidak bukan adalah amal yang kita lakukan di atas dunia. Awak suka menolong orang lain, nanti di akhirat Allah akan tolong kita. Awak suka membantu orang lain di atas dunia, nanti di akhirat Allah akan bantu kita. Oleh sebab itu, mari kita amalkan apa? Sifat-sifat atau kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung, ya, akhlak Nabi yang agung. Nabi orangnya penyabar, Nabi orangnya rajin beribadah, Nabi orangnya suka menolong. Bu, kalau zaman masih bisa ditambah seketik lain. Awak baca cerita tentang keadaan orang Arab sebelum Nabi tiba. Sebelum Nabi tiba, keadaan orang Arab. Nabi berasal dari suku apa? Dari suku Quraisy. Sebelum Nabi lahir, keadaan orang Arab. Orang Arab ketika itu suka minum khamar. Tahu minum khamar? Minum yang memabukkan. Ya. Itu sebelum Nabi lahir, ketika masa jahiliyah. Kini ada orang suka minum khamar? Tidak. Kini orang tidak ada minum khamar dah. Minum bir ada. Minum whisky ada. Minum vodka ada. Minum apa namanya? Ada ya vodka namanya pak. Bir, whisky, banyak namanya. Itu sama. Jadi kalau ada aja orang minum itu kini, di masa yang maju ini, setelah Nabi diutus, maka dia kembali ke masa jahiliyah. Dulu sebelum Nabi lahir, orang minum mabuk-mabuk. Tiba Nabi dirubah dari Nabi, sehingga tidak ada mabuk-mabuk lain. Jadi semua orang Arab dulu bu, suka mabuk. Bahkan sudah masuk Islam, dibawa oleh Nabi masih ada tradisi minum khamar. Baru turun ayat, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang bertanya tentang khamar, minuman yang mabukkan, dan judi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya dua perbuatan tersebut ithmun kabir, dosa besar. Setelah itu tidak ada orang mabuk lain, tidak ada setelah itu orang judi lain. Kalau diulang saja orang kini apa? Mabuk, judi, berarti nyo kembali ke masa jahiliyah. Kemudian setelah itu, orang dulu suka main perempuan. Ya, di masa Arab itu, sebelum Nabi diutus itu, sebelum Nabi lahir, pra-Islam itu, orang suka main perempuan. Kalau kini, ada orang suka perempuan? Kalau ada yang suka main perempuan gini, artinya kembali ke masa jahiliyah. Kemudian di zaman dulu, anak perempuan itu tidak ada harganya. Asal lahir anak perempuan dibunuh. Kalau kini anak perempuan dibanggakan, di Minang dibanggakan, sampai mengadu dengan anaknya yang laki-laki. Kalau di Arab dulu lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Di dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa bayi-bayi itu dibunuh? Jadi zaman dulu Pak Ibu, bayi-bayi perempuan dibunuh. Kalau kini ada orang membunuh bayi? Ada Pak? Bahkan kini ada yang lebih ganas. Tidak bayi perempuannya dibunuhnya dah. Bayi laki-laki pun kadang dibunuhnya, dicampakkan ke tong sampah.
dicampakkan ke tepi lawi, dicampakkan ke bandar. Berarti nyolah kembali ke masa jahiliyah. Jadi kalau ada orang nyampak-nyampak anak gini Pak, dicampak anak ke lawi, campak anak ke sumur, campak anak ke sampah, itu orangnya lah kembali ke masa jahiliyah. Orang jahiliyah memang seperti itu dulu. Kemudian apa lagi? Kebiasaan orang Arab dulu itu ada namanya nikah istibda'. Nikah istibda'. Apa itu nikah istibda'? Kalau ada orang terpandang di siko, di kampung kau, ketika ada orang terpandang hebat dia, pintar dia, ganteng dia, kemudian suaminya berkata kepada istrinya, nanti selesai haid bersih, mohon maaf selesai bersih, nanti kamu berhubungan dengan dia, supaya lahir keturunan yang gagah juga, yang pintar juga. Disuruh istrinya bergaul dengan orang yang pintar, yang hebat, yang perkasa tadi, sehingga lahir bayi dari mana? Dari orang yang hebat, laki-laki lain selain dari suaminya. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. Jadi kalau ada kini suami yang menjual istrinya, yang menyuruh istrinya berzina dengan laki-laki lain, berarti dia sudah kembali ke masa jahiliyah. Banyak Bapak Ibu kebiasaan masa jahiliyah yang kadang terulang hari ini. Ada terulang hari ini. Wak lihat di TV ada yang tertangkap suami menjual istrinya. Nauzubillah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah.